pernah Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, yang aku khawatirkan kepada kalian itu bukan karena kemiskinan. Iya. Yang aku khawatirkan kepada kalian itu adalah ketika dunia itu dibentangkan kepada kalian, sama seperti orang-orang terdahulu, sibuk bergelimangan dengan harta, ya, maka mereka hancur. Oasis, obrolan seputar Islam bersama Ustazah Hajah Isnaini Burhanuddin LC dengan topik yang berbeda dan menarik setiap pertemuannya. Oasis hanya di Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM, saturasi suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Star FM mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Star FM di Jalan MD Lama Penyambungan. Sahabat Star FM, di pagi hari ini kembali kami hadirkan untuk sahabat Star FM semuanya Oasis. Kembali kita sapa kamu semuanya. Ada Ismi di sini yang bakal menemani kamu semuanya dan bersama Ustazah Hajah Isnaini Burhanuddin LC. Dan sahabat Star FM di Oasis kita selalu menghadirkan tema-tema yang berbeda. Hari ini kita mau membahas tentang bahaya nih ya, bahaya terlalu cinta dunia. Dan pastinya sahabat Star FM kita bakal ulas bersama Hajah Isnaini Burhanuddin LC. Di studio sudah hadir bersama kita sahabat Star FM ada Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ismi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah kesehatan dan tentunya dalam keimanan dan keislaman pada Allah. Salawat beriring salam pada baginda Rasul Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang kita harapkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir kala insyaallah. Pendengar Star FM yang dirahmati oleh Allah, di Jumat berkah ini, Jumat ya penghulu ayam ini, kita akan membahas seputar mengenai cinta atau cinta yang berlebihan terhadap dunia. Ya, memang di dalam Al-Quran ya Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ya, Al-Ankabut ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Di ayat itu Allah menyebutkan ya, wa ma hadzil hayatud dunya, ya dunia ini adalah atau kehidupan dunia ini tidak lain adalah la'ibun wa lahwun, ya permainan ya dan senda gurau. Wa inna daral akhirata, sesungguhnya dunia kampung akhirat atau negeri akhirat itu adalah yang hidup ya, yang kekal, yang sebenarnya yang seharusnya kita lakukan ya, namun seharusnya kita mengetahuinya. Dunia kalau kita melihat ya, kalau yang lalu kita sudah menjelaskan tentang ya bersiap atau berbekal kepada kematian, ya menjadikan dunia ini sebagai tempat kita untuk bersiap, ya tempat kita untuk mengisi bahan bakar kita untuk akhirat, tempat sebagai bekal kita dalam mengumpulkan kebaikan. Yang lalu kita bahas tentang surah Al-Qari'ah, ya faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Di situ dijelaskan oleh Allah tentang gambaran nanti di hari kiamat, karena kita yakin, kita percaya, dan kita beriman dengan hari kiamat, bahwa di hari kiamat nanti Allah akan menimbang kebaikan kita itu, mana lebih banyak. Kalau sakulat kebaikannya, kalau berat kebaikannya, maka fi 'isyatir radiyah, maka akan Allah redai kehidupannya. Tapi sebaliknya ketika kebaikannya itu atau timbangan kebaikannya itu sedikit, fa ummu hawiyah, maka dia akan masuk neraka. Nah,
bagaimana kita menjadikan dunia ini sebagai tempat kita untuk fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam mengumpulkan kebaikan, Iya. berlomba-lomba dalam hal-hal kebaikan, karena itu adalah timbangan kehidupan kita. Ya, kebaikan tentunya ibadah pada Allah, karena hakikat kita hidup adalah penghambaan kepada Allah, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, sesuai dengan surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penciptaan manusia, ya, tujuannya atau hakikat penciptaan atau hakikat diciptakan manusia itu adalah liya'budun, ya, menghambakan diri pada Allah atau beribadah pada Allah. Jadi setiap, ya, detik, setiap langkah kehidupan kita harus ada kebaikan dalam hidup kita. Ya, kalau bisa kita moto Rasulullah itu yang luar biasa itu adalah hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Iya. Ya, karena kalau hari ini sama dengan kemarin dia merugi. Kalau hari ini lebih buruk dengan kemarin yang lalu, maka dia akan dilaknat oleh Allah. Nah, ini seharusnya menjadi motivasi kita untuk hidup dalam kehidupan dunia ini. Sehingga setiap hari kita akan mengumpulkan kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan ini akan Allah minta di hari kiamat nanti. Nah, itu ya. Apa sebenarnya cinta dunia ini? Cinta dunia ini dalam bahasa Arab adalah hubud dunia. Ya, suatu hari ketika Rasulullah SAW menggambarkan manusia di akhir zaman, kata Rasulullah, itu seperti kalian, ya, di akhir zaman nanti seperti orang yang dikerubungi dalam sebuah ketika seperti makanan dikerubungin, ya, di piring gitu ya. Iya. Ya, yang ngerubungi itu adalah orang-orang kafir. Jadi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami itu saat itu sedikit gitu ya? Jadi kata Rasulullah, tidak, kalian banyak, tapi banyaknya itu seperti sampah di hari hujan. Ngumpul tapi nggak ada manfaatnya gitu ya. Bahkan di sebuah hadis seperti buih di lautan, nggak ada manfaatnya, nggak ada pengaruhnya bagi orang lain, yang namanya sampah. Ya, di akhir zaman itu digambarkan Rasulullah SAW umat Islam, ya, yang saat ini gitu ya. Bukan akhir zaman, tapi saat ini sudah terlihat gitu ya. Sehingga orang tidak takut dengan kaum muslimin, ya. Bahkan kaum muslimin itu semakin digencet gitu ya, semakin dijadikan bulan-bulanan gitu ya. Karena orang tidak akan lagi ada takut melihat orang-orang muslim. Nah, itulah seperti itu kata Rasulullah. Jadi sahabat bertanya, kenapa itu ya Rasulullah? Ya, itu adalah alwahan. Alwahan itu apa? Alwahan itu adalah hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian. Ya. Gimana saat itu Rasulullah SAW menggambarkan keadaan kita saat ini yang luar biasa. Saya sampai merinding memang. Umat Islam ini nggak ada apa-apanya gitu. Ya, ketika untuk membantu Palestina saja, aduh saya nggak sanggup lagi. Ya, membantu Palestina saja nggak ada yang tergerak untuk membantu itu. Bagaimana masyarakat Palestina atau warga Palestina itu sampai sekarang, ya, ini hampir musim dingin, bulan 12 ini musim dingin, ya, mereka kelaparan dan kedinginan gitu ya. Nah, ini gimana kaum muslimin yang ratusan juta lah ya, kalau kita pikir itu ratusan juta, di mana keberadaannya gitu ya. Saya sangat bersyukur adanya gerakan
presiden kita ya, presiden kita nih saat ini, walaupun memang untuk sementara dia mengatakan kepada seluruh pejabat untuk mengasingkan atau mengasih atau menyisihkan uang 100.000 untuk anak yatim, itu memang gebrakan baru kalau saya lihat. Kita melihat gebrakan presiden yang baru ini ada rasanya setitik embun di tengah padang pasir gitu ya. Setitik embun di tengah padang pasir. Artinya masih menyejukkan gitu ya melihat. Saya melihat sekarang ini gimana. Mudah-mudahan selanjutnya Bapak Presiden kita sehat walafiat ya. Memberikan gebrakan-gebrakan yang lain. Walaupun kita melihat ya koruptor itu sebagian sudah dijebloskan ya. Ini juga termasuk gebrakan yang luar biasa. Ada perubahan yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah ya, umat Islam mampu memberikan bantuannya kepada umat kita, umat Muslim yang ada bukan hanya di Palestina, di tempat-tempat yang lain ya. Kita melihat ya bagaimana hubud dunia ini dan cinta kepada dunia dan takut kepada hari akhir ini itu sudah Rasulullah gambarkan. Kenapa? Karena hubud dunia ini adalah sebuah penyakit ya, penyakit hati. Itu masuk penyakit juga ya, penyakit hati. Sama dengan sombong ya, sama dengan ria ya, sama dengan ujub, itu juga termasuk dari penyakit hati yang memang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena orientasinya adalah dunia. Ya, kalau sudah manusia itu orientasi terhadap dunia, maka dia akan melupakan akhirat. Sementara akhirat itu adalah kehidupan yang tadi yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 64 ya. Wa inna daral akhirata hiyal hayawan law kanu ya'lamun. Yang hidup itu adalah hidup kekal, itu adalah di hari akhir. Kalau kita senantiasa mengutamakan dunia ya, maka kita hidup bergelemangan dengan dunia sehingga kita lupa tujuan akhir kita adalah akhirat ya. Tujuan akhir kita adalah negeri akhirat, karena di dunia ini adalah untuk pengumpulan, untuk estafet berikutnya ya. Kalau kita melihat orang yang berjuang dalam perlombaan atau dari beberapa sisi gitu ya, berlomba itu kan ya harus ada persiapan ya menuju kemenangan. Nah, dunia ini adalah persiapan itu gitu ya. Gimana kita mengisi dunia ini ya dengan persiapan-persiapan, bukan hanya kebaikan, tapi bukan hanya kebaikan untuk pribadi, tapi kebaikan untuk orang lain juga. Karena Rasul sebutkan khairukum man anfa'alin nas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia. Ya, itulah termasuk dari sebuah kebaikan. Kebaikan itu tidak terlepas dari cobaan atau ujian. Karena ujian ini juga termasuk bagaimana Allah menyaring ya, memfilter. Dengan ujian itu Allah memfilter mana nih ikhlas atau enggak nih dalam kehidupan ini. Sehingga dalam surah Al-Ankabut Allah sebutkan ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian orang-orang itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan oh saya beriman, tapi mereka tidak diuji. Karena ujian itu adalah sebuah filter ya. Filter apakah dalam melakukan kebaikan kita itu ikhlas atau tidak ya. Dan bagaimana dalam sebuah hadis juga Rasulullah sebutkan cinta dunia itu adalah pangkal semua kesalahan ya. Cinta dunia itu adalah pangkal semua kesalahan, karena dia tidak berpikir ya bakal ada hari kiamat. Iya, jadi nggak ada. Sehingga tidak ada orientasi ke depan gitu. Iya, tidak ada orientasi. Karena tujuan itu penting. Ya, tujuan itu penting. Kenapa? Kalau kita mau menuju sesuatu
ya kita tuh pakai sarana. Hmm. Ya, contoh sarananya mobil misalnya. Iya. Dan kalau seandainya kita tidak ada tujuannya, ya kita akan berputar-putar. Ya, Benar. putar-putar tanpa ada tujuan. Tujuan. Nah begitu juga dengan dunia ini, kalau kita nggak ada, kita tidak pakai sarana, maka tidak akan cepat kita menuju tempat tujuan tersebut. Kemudian kita harus ada tujuannya gitu ya. Tujuannya inilah yang membuat kita tahu arah kehidupan kita itu. Iya. Gitu ya. Arah mau kemana kita itu harus tahu. Jadi kita harus pakai sarana. Apa sarananya? Ya, sarananya mungkin harta kita. Ya, jadi harta itu jangan dijadikan tujuan, tapi harta itu dijadikan sarana untuk menuju tujuan. Gitu. Iya. Kadang inilah yang membuat hubud dunia itu tadi, gitu ya. Sehingga dia nggak tahu bahwa dunia itu hanya sarana untuk akhirat. Iya. Sehingga dia berfoya-foya, dia pergunakan dunia itu menjadi cita-citanya. Dia pergunakan harta, yaitu tujuan akhirnya. Waliyadzubillah. Ya, mungkin nanti kita bahas lagi ya Umi tentang bahaya terlalu cinta dunia, apa yang harus kita lakukan untuk mengendalikan cinta yang berlebihan ini gitu. Iya. Tetap bersama kami sahabat Star FM di Oasis dan balik lagi nanti di segmen berikutnya. Stay tune terus di 102,6 FM Penyambungan. Buat klien iklan kami, akan ada potongan harga 50% untuk pemasangan iklan di Januari 2025 ini. Jangan mikir lama, kesempatan ini gak datang 2 kali. Buruan pasang iklan di Radio Star FM sekarang juga. Dapat potongan harga 50%, Radio Star FM menyediakan iklan spot, iklan website, dan juga iklan di media sosial kami. 102,6 FM, saturasi sore, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Star FM masih di Oasis bersama Ustazah Hajah Isnaini Burhanuddin LC, dan masih kita ulas ya sahabat Star FM bagaimana bahaya terlalu cinta dunia. Karena kalau cinta jangan terlalu berlebihan ya Umi. Jangan yang berlebihan yang banget ya, sedang-sedang saja. Mungkin Umi kita mau nanya nih, gimana sih caranya kita mengendalikan diri kita agar terhindar dari hubud dunia gitu, karena kadang kita tuh nggak sadar gitu, tiba-tiba aja kayak barang aja gitu kan Umi, kita kayak cinta banget gitu, ngasihnya ke orang aja susah. Itu masuk cinta dunia juga nggak Umi? Sama harta, anak dan segala macam gitu kan Umi? Iya, itu salah satu ya cirinya ya. Kalau kita melihat ciri kembali ya, kita lihat ciri ya, ciri itu gimana dia menganggap, tadi ya kita sudah bahas. Cirinya itu bagaimana dia menganggap dunia itu menjadi tujuannya, ya. Padahal sebenarnya dunia ini sebagai sarana. Yang kedua, gimana caranya dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. Iya. Menghalalkan yang penting aku dapat gitu, nggak peduli caranya gimana gitu ya. Kemudian ada sifat pelit gitu ya, pelit. Itu tadi ketika orang meminta, kayaknya ini masih butuh sama aku. Iya, gitu ya. disimpan-simpan aja gitu. Kayaknya masih butuh. Nah, itu tanda atau ciri-ciri dari cinta dunia itu. Yang kedua, tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Kayak minum air laut ya. Iya. Kurang puas kurang puas gitu ya. Kemudian memang cirinya itu tidak bersyukur pada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah itu. Nah gimana caranya kita menghindari hubud dunia ini? Ya kita merasa bahwa dunia ini memang sementara, gitu ya. Mengingat bahwa hidup di dunia ini adalah tadi ya hanya sementara, ya sebagai sarana kita. Ya dunia itu sarana bukan tujuan, gitu ya. Sehingga sebaiknya kita tidak terlena dengan dunia. Jadi pernah Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, yang aku ya demi Allah kata Rasulullah SAW, yang aku khawatirkan kepada kalian itu bukan karena kemiskinan. Iya. Yang aku khawatirkan kepada kalian itu adalah ketika dunia itu dibentangkan kepada kalian sama seperti orang-orang terdahulu. Ya orang-orang terdahulu itu yang Romawi, Persia gitu ya, sibuk bergelimangan dengan harta, ya, maka mereka hancur.
Begitu juga dengan kita ya, yang aku khawatirkan kata Rasulullah ketika dibentangkan dunia itu di hadapan kalian berlomba-lomba sebagaimana orang yang terdahulu berlomba-lomba, maka orang terdahulu pun hancur, kalian pun hancur. Iya. Ya. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Nah, cara kita itu yang pertama adalah tidak terlena dengan dunia. Ya, jangan dijadikan dunia itu jadi tujuan, tapi sebagai sarana. Yang kedua adalah memperbanyak mengingat kematian. Ya, apalagi ketika kita beribadah, gitu ya. Jadi ada pepatah ya, hiduplah kamu di dunia seakan-akan kamu hidup selamanya, ya, dan hiduplah kamu untuk akhiratmu, ya, ketika beribadah, maka seakan-akan kamu mati esok hari, ya, itu ya. Jadi bagaimana ketika kita bekerja kita ingat mati, gitu, nanti akhirnya tidak bersemangat, gitu. Jadi triknya atau tipsnya ketika kita bekerja ya kita ingat kehidupan, ya, ingat yang harus apa yang harus, target ya, apa target yang harus kita capai, yaitu semangat ya, jangan ketika mau nyampai target lama-lama nggak kerja ya, tidak capai targetnya, gitu ya. Tapi ketika dia beribadah menghadap Allah, ya, mau sholat, mau zikir, dia harus ingat akan kematian. Jadi memperbanyak keingatan kita kepada kematian itu akan mematikan kelezatan dunia itu, gitu ya. Ada hadis disebutkan seperti itu. Harus kita perbanyak mengingat kematian sehingga kita tidak terlena dengan kelezatan dunia. Kemudian yang kedua, menimbulkan sifat qanaah, ya, tidak berlebihan, ya, merasa cukup, gitu ya. Qanaah itu merasa cukup, ya, dan merasa cukup ini maksudnya ya tidak kita melihat harta orang lain, ya. Orang lain beli mobil, kita juga pengen beli mobil, ya. Orang lain lihat baju cantik, di mana ya dibeli, aku pengen juga. Yang saya lihat memang apalagi di daerah kita ini kalau dari segi style, ya, stylenya luar biasa, bahkan untuk membeli baju 1,5 juta itu sanggup, gitu ya. Nah itu, jadi bagaimana, bukan berarti nggak boleh, gitu ya, boleh saja, tapi jangan gitu berlebihan, gitu ya. Yang dilarang itu kan berlebihannya, ya. Bukan kita nggak boleh, tapi berlebihannya itu yang nggak boleh. Makan pun jangan berlebihan, minum pun jangan berlebihan, berpakaian pun jangan berlebihan. Makanya di dalam surah Al-A'raf ayat 30, 31 itu ya, Allah sebutkan, ya bani adama khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Masjid, ya, hai anak Adam, kata Allah dalam surah Al-A'raf, ambillah pakaianmu yang bagus ketika kamu pergi ke masjid, gitu ya. Kira-kira ada nggak yang pakai baju 1,5 juta itu untuk sholat berjamaah gitu, Mi, ke masjid? Wallah. Ya, yang diperintahkan itu ketika kita bermasjid harum, bagus-bagus, gitu ya. Jadi ketika kita bertemu berjamaah itu orang nggak ngerasa ini kucel amat, gitu. Bau amat, gitu ya. Nah itu, jadi yang diperintahkan itu ketika ke masjid maka kita berpakaian khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu. Makan dan minum, wala tusrifu, jangan berlebihan. Ya. Jadi yang tidak dibolehkan itu kita boleh makan, boleh berpakaian, boleh minum, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya, jadi yang tidak boleh itu berlebihan. Jadi merasa cukup, ya, jangan ketika melihat orang lain berlomba-lomba dengan sehingga pinjam sana pinjam sini sampai ikut ke Mekar, sehingga akhirnya hidup dengan hutang. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik, ya. Semoga
kita terlepas dari hutang-hutang itu ya. Amin ya Rabbal alamin. Dalam doanya Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dani wa karirja. Allah, ya Allah, lindungi kami dari sifat lemah ya, sifat malas, sifat takut, sifat kikir ya, dan sifat berhutang ya. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat tersebut. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang berapa lagi ya? Keempat ya. Keempat mungkin. Yang keempat adalah seringnya kita mengingat Allah. Ya, mengingat Allah yaitu dengan zikir. Ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub kata Allah. Dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Dan wazkuru katsiran la'allakum tuflihun kata Allah. Berzikirlah kalian, perbanyaklah zikir ya, semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi zikir itu akan senantiasa mengingat Allah, akan mematikan cinta yang berlebihan terhadap dunia. Nah, yang kelima ya, bagaimana kita menguatkan ya, iman dalam hati kita dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi ketika kita dekat sama Allah, iman kita akan kuat. Kenapa kita cinta dengan dunia? Karena kurangnya iman. Ya. Sehingga ya Allah, subhanallah, saya jadi takut juga gitu ya. Sekarang ini di Mandailing Natal ini bukan aman-aman gitu ya. Sampai orang yang di dalam rumahnya pun bisa diperkosa oleh orang lain. Bukan hanya di dalam, siang-siang buta pun yang terjadi di Taman Raja Batu siang itu ya, jam 3. Siang bukan malam. Ya. Saya jadi was-was dengan anak gadis. Iya. Jadi takut ya Umi. Iya. Karena memang zaman sekarang tuh udah bahaya banget gitu. Iya, karena mereka tidak beriman dan tidak yakin dengan hari kiamat. Apapun perbuatan yang mereka lakukan, mereka nggak yakin bahwa itu akan dibalas oleh Allah. Lebih parah dari situ. Karena di sebuah ayat disebutkan oleh Allah, wala yaqtuluna wala yazununa. Jadi orang yang beriman itu mereka tidak membunuh dan tidak berzina. Ya. Kemudian kalau orang yang berzina, ya, wa may yaf'al dzalika faqad yalqa asama. Orang yang berbuat zina itu akan dibalas oleh Allah bukan hanya di akhirat. Iya. Ya. Di dunia pun akan Allah Allah akan balas, dan di akhirat itu yudhaif, Allah akan melipat gandakan gitu ya. Melipat gandakan siksa bagi orang-orang yang berzina. Ya. Ini apalagi memperkosa kan? Bukan berzina tapi dia membuat orang lain. Saya kasihan juga ya melihat kejadian yang terjadi di Taman Raja Batu itu. Dia seorang anak piatu, ibunya nggak ada, ayahnya lagi sakit, dan dia anak satu-satunya. Ya sedih sekali. Memang kita tidak menafikan itu adalah perbuatan ya ini tadi ya, waspadalah gitu. Karena ada kesempatan gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan kesempatan di siang bolong gitu ya. Nah ini saya khawatir sekali dengan masyarakat Madinah ini yang kita cintai ini. Inilah kita seharusnya, apa yang harus kita perbuat untuk orang-orang yang kurang iman ini gitu ya. Ini karena kurang imannya. Sehingga dia tidak yakin bahwa perbuatannya itu tidak dibalas oleh Allah, tidak diazab oleh Allah. Itu azabnya ya Allah. Ya orang yang memperkosa itu azabnya sungguh pedih, walaupun di dunia sudah diazab dengan bonyok ya, dihakimi oleh masyarakat ya, itu udah bonyok, apalagi di akhirat nanti gitu ya. Nah, mengerikan sekali. Nah jadi kita harus kuatkan iman kita ya dengan lebih mendekatkan diri pada Allah, perbanyak istighfar. Kemudian yang selanjutnya ya, menerapkan muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah, ya, merasa diawasi oleh Allah karena kita yakin dengan malaikat, karena kita beriman kepada malaikat. Ada raqib dan atid,
ya itu sebagai tanda muraqabah Allah kepada kita. Setiap apapun yaitu dicatat amalnya oleh Allah, dan catatan amal itu akan dibentangkan di hadapan kita nantinya. Makanya kita tidak bisa melihat ke kanan dan ke kiri. Kita tunduk dengan catatan amal kita itu. Iya, udah ada bukti, udah ada. Iya, setiap detik itu Allah akan catat. Allah itu maha teliti. Makanya dalam surah Al-Adiyat disebutkan inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Inna rabbahum Allah, ya, inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir, maha teliti Allah itu nanti. Setiap apapun yang telah kita lakukan, sebiji zarah pun kita lakukan akan dibalas oleh Allah, baik kebaikan maupun keburukan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, itu akan dibalas oleh Allah. Dan yang ketujuh adalah khusyuk dan ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Ya, yang terakhir adalah sadar bahwa dunia dan seisinya adalah amanah dari Allah, sehingga seluruhnya akan kita pertanggungjawabkan sesuai dengan ayat Allah, ya, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Summa dan lam dan taukid, lam taukid dan nun taukid itu adalah penegas, ya, pasti Allah akan meminta pertanggungjawaban kita ini yauma idzin, ya, di hari kiamat, 'anil na'im, terhadap nikmat, bukan satu nikmat tapi naim, ya. Naim itu jamak, ya, nikmat itu mufrad. Jadi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan. Ya, terima kasih banyak Umi. Nanti kita closing, nanti kita kasih kesimpulan juga sahabat Star FM setelah jeda pariwara berikut ini. Buat klien iklan kami, akan ada potongan harga 50% untuk pemasangan iklan di Januari 2025 ini. Jangan mikir lama, kesempatan ini gak datang 2 kali. Buruan pasang iklan di Radio Star FM sekarang juga. Dapat potongan harga 50%, Radio Star FM menyediakan iklan spot, iklan website, dan juga iklan di media sosial kami. 102,6 FM, saturasi suara, satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Sahabat Star FM, di Oasis kali ini kita masih mengulas tentang bahaya terlalu cinta dunia. Nih sahabat Star FM, mungkin langsung ke Umi gitu, pesan-pesan buat kita, kesimpulan yang perlu disampaikan kepada sahabat Star FM terkait dengan bahaya terlalu cinta dunia ini, Umi. Iya, terima kasih ya. Bagaimana ya, subhanallah, ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang yang punya penyakit ubud dunia wakarahiyatul maut, cinta atau berlebihan kepada cinta dunia dan takut kepada akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang zuhud, ya, terhadap dunia. Jadi kalau kita menginginkan cinta Allah kepada kita, maka kita akan zuhud, ya. Jadi ada hadis yang mengatakan, zuhudlah kalian dengan dunia, maka Allah mencintai kalian. Dan zuhudlah terhadap apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kalian. Itu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya. Dan seharusnya kita senantiasa terhindar dari penyakit ini, karena kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan doa ini kita hidup seimbang. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Dan itu ketika kita tawaf, itu jadi doa ini kita setiap mau jumpa rukun Yamani, kita doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi dalam 7 kali tawaf itu, maka 7 kalilah kita berdoa dengan itu tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu doa yang pertama yang harus kita kita wiridkan gitu, ya. Doa yang selanjutnya adalah Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kullaha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah, ya Allah. Ya, ahsin, ya, perbaikilah atau jadikanlah di akhir amal kami itu kebaikan, ya, dan selamatkan kami dari fitnah dunia
ya, dan juga jauhkan kami dari azab akhirat. Ya, di hadis ya atau di doa yang lain ya, kita minta sama Allah ya, ya Allah jangan jadikan dunia itu di hati kami, jadilah dunia itu di tangan kami. Ya, jangan di hati, maksudnya jangan jadikan dunia itu yang menjadi keinginan kita. Ya, tapi di tangan kita itu dunia, sehingga ketika orang meminta, Allah meminta gitu ya, maka kita akan cepat memberi. Ya. Dan bagaimana subhanallah para sahabat banyak sekali yang kalau bisa kita melihat contoh-contoh para sahabat ya, ada Abu Dahha namanya. Abu Dahha ketika mendengar Rasulullah SAW menyebutkan ketika ada ayat yang mengatakan bahwa tentang meminjamkan harta kepada Allah, ya Allah akan melipat gandakan gitu ya. Di situ disebutkan ya kisah asbabul wurud dari ayat itu ya, asbabun nuzul dari ayat itu, sebab turunnya ayat itu adalah ketika Rasulullah mengatakan siapa yang memberikan pinjaman maka Allah akan yudha'ifu liman yudha'ifu, ya Allah akan melipat gandakannya gitu ya. Allah akan melipat gandakannya. Nah saat itu Abu Dahha mengatakan ya, apakah ketika aku memberi sedekah itu Allah melipat gandakan? Kata Abu Dahha. Jadi kata Rasul iya. Dia punya ada 500 pohon kurma ya, sekitar ratusan hektar juga. Kemudian dia menyerahkan ya kebun itu kepada Rasulullah SAW karena mendengar ayat itu. Ya, mayyuqridullah, kan saya lupa tadi ayatnya. Mayyuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang meminjamkan kebaikan atau meminjamkan harta kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan. Apakah benar ya Rasulullah? Iya. Ya, maka saat itu padahal itu cuma satu-satunya ya harta dia, dan dia berada dalam kebun itu dengan keluarganya. Ya, sehingga dia berikan semua itu dia sampaikan kepada istrinya ya, wahai Ummu Duha, ini harta ini aku telah berikan kepada Rasulullah sebagai pinjaman untuk akhirat saya. Ya karena mereka orang yang beriman ya, istrinya dengan rela ya udah ini ya Abu Dahha, kita keluar dari kebun ini, sehingga mereka keluar. Nah itu subhanallah, bagaimana para sahabat itu kekuatan imannya luar biasa. Sampai kalau kita melihat Sumayyah itu ya, karena imannya itulah sehingga dia merelakan dirinya itu ditombak hingga mati untuk mempertahankan keimanan itu. Ya, subhanallah. Ya mudah-mudahan kesimpulan kita di akhir acara ini, bagaimana kita jadikan dunia itu bukan tujuan, tapi menjadikan dunia sebagai sarana ya. Dan juga itu yang pertama. Yang kedua, kita hidup dengan rasa puas ya, rasa cukup ya, istilah katanya qanaah ya. Jangan sampai ketika kita melihat harta orang lain kita juga ingin memilikinya ya. Kemudian semoga kita juga termasuk orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Karena dunia ini ya, ketika kita menginginkan dunia, ketika kita berlebihan dengan dunia, itu hanya sekedar hawa nafsu. Ibarat kita makan pun hanya sampai lidah saja yang kita rasa, tapi ketika masuk ke dalam perut kita jadi sampah gitu ya. Bagaimana kita mengingat bahwa di dunia ini hanya sesaat, kenikmatan dunia itu hanya sesaat ya.
yang akan dibalas oleh Allah. Perbuatan baik ya, sekecil apapun akan dibalas oleh Allah ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Dan perbuatan buruk pun akan dibalas oleh Allah. Waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam hal-hal kebaikan. Kita tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah karena sudah pasti ya, latus alunna, Allah akan minta pertanggungjawaban dari kita nantinya. Mudah-mudahan kita syukuri nikmat Allah, sekecil apapun nikmat itu akan kita syukuri, akan Allah tambahkan nikmat itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Umi sudah memberikan kita ilmu terkait dengan bahaya terlalu cinta dengan dunia, dan semoga kita terhindar dari semua ini. Amin. Dan Sobat Sarafam, terima kasih sudah mendengarkan Oasis di pagi hari ini. Dan jangan lupa saksikan terus Oasis setiap hari Jumat dari jam 11 sampai jam 12 dengan tema yang berbeda setiap minggunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2.6 FM